Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracela Eprina Purba dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel kimia yang berjudul tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau pliatomik menjadi stabil. Ikatan valensi. Teori ikatan valensi mengasumsikan bahwa sebuah ikatan kimia terbentuk ketika dua valensi elektron bekerja dan menjaga dua inti atom bersama. Ikatan valensi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serat tarik elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na positif dan ion Cl negatif dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jadi, atom ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion atau ion positif dan ion negatif, maka ion positif dan ion negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian inilah merupakan dasar dari ikatan ion. Proses pembentukan ikatan ion. Seperti yang telah dibahas pada kaidah oktet sebelumnya, setiap unsur harus memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, bisa dengan melepaskan elektron maupun menerima elektron, supaya stabil. Peristiwa serah terima elektron ini terjadi pada senyawa NaCl alias garam dapur. Natrium atau Na dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 28. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika menerima satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi, agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan kedapatan satu elektron dari natrium. Ketika natrium kehilangan satu elektron, maka natrium menjadi lebih kecil, sedangkan klorin akan menjadi lebih besar karena ketambahan satu elektron. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Namun, ion negatif akan cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau Na positif dan Cl akan menjadi bermuatan negatif atau Cl negatif. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara Na positif dan Cl negatif sehingga membentuk ikatan ionik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Contoh ikatan ion. Ikatan ion umumnya terjadi pada atom logam dan non-logam. Atom logam seperti golongan 1A dan 2A akan berperan sebagai kation, sedangkan atom-atom non-logam seperti golongan 7A dan 6A akan berperan sebagai anionnya. Contoh senyawa yang mengandung ikatan ion yaitu
A. Kf memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam atau golongan 1A dan F termasuk non-logam atau golongan 7A. B. K2O memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam atau golongan 1A dan O termasuk non-logam atau golongan 6A. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Pada ikatan kovalen, atom-atom yang terlibat adalah atom-atom non-logam. Ikatan kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang termasuk ketika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama tertarik ke dalam satu atom karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Contoh ikatan kovalen polar. Contoh senyawa kovalen polar meliputi air atau H2O, amonia atau NH3, dan asam klorida atau HCl, serta alkohol. Berikut ini adalah beberapa contoh dari senyawa kovalen polar beserta dengan ikatan dan elektronegativitasnya. 1. Air atau H2O. Elektronegatif O sama dengan 3,44, H sama dengan 2,2. Penjelasan: air adalah senyawa jenis kovalen polar yang terbentuk dari ikatan antara atom hidrogen dan atom oksigen. Karena oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen, maka atom oksigen menarik pasangan elektron menuju arahnya sehingga memperoleh muatan negatif parsial. Sebaliknya, hidrogen kehilangan pasangan elektron menuju arah oksigen sehingga memperoleh muatan positif parsial. Akibatnya, molekul air memiliki momen dipol yang signifikan. Yang kedua, metanol atau CH3OH. Elektronegativitas C sama dengan 2,55, H sama dengan 2,2, O sama dengan 3,44. Penjelasan: metanol adalah kovalen polar yang terbentuk dari ikatan antara atom hidrogen, atom karbon, dan atom oksigen. Karena oksigen lebih elektronegatif daripada karbon dan hidrogen, maka atom oksigen menarik pasangan elektron menuju arahnya sehingga memperoleh muatan negatif parsial. Sebaliknya, atom hidrogen dan karbon kehilangan pasangan elektron menuju arah oksigen sehingga memperoleh muatan positif parsial. Yang kedua, ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang mempunyai pembagian elektron yang sama, artinya distribusi elektron merapat pada atom atau simetris, di mana kedua atom menarik jumlah elektron yang sama dalam ikatan. Contoh ikatan kovalen non-polar: yang pertama hidrogen atau H2, yang kedua klorin atau Cl2, yang ketiga bromin atau Br2, yang keempat iodin atau I2, yang kelima oksigen atau O2, yang keenam nitrogen atau N2. Ketiga, ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron atau disebut juga lautan elektron dan ion logam bermuatan positif. Ciri-ciri ikatan logam: yang pertama, terbentuk antara atom logam. Yang kedua, dalam ikatan logam, elektron valensi bebas bergerak di seluruh struktur logam sehingga terbentuk lautan elektron. Yang ketiga, kekuatan ikatan logam ditentukan oleh banyaknya jumlah elektron yang terdapat di dalam ikatan logam. Yang keempat, memiliki struktur yang berbeda dengan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Yang kelima, hasil dari ikatan logam sering digunakan dalam bidang teknik, industri, dan perhiasan. Yang keenam, ikatan logam dapat menjelaskan berbagai sifat logam. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.